Terima kasih sudah klik channel Bode Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya rekan-rekan di grup, dan terutama Pak Bos, Mas Ivan Bode Farm. Mungkin saya mau curhat atau saya mau review atau apa ya. Ini soal produktivitas di tempat saya dan mortalitas. Mohon bimbingannya. Ini data populasi saya yang terakhir saya tulis tanggal 14 bulan 7 kemarin. Hari ini tanggal 2 Agustus ya. Ini saya data semua, ini ada P7, ada P8. Maksudnya ini inisial untuk kelompok puyuh. Yang P1 udah nggak ada, P2 tinggal berapa kotak tuh sama yang di sini. P3, P4 udah campur-campur, udah sortiran semua, udah diapkir sebagian. Di yang P1 yang pertama udah jelas itu satu periode. P3 sama P4 itu yang sepertinya bibitnya jelek bawaannya, jadi amburadul, produksi dan kematiannya banyak. Nah ini yang masih paling muda terakhir itu P8 ini full dari awal tanggal 23 Juni yang pernah di share itu udah 2 bulan. Ini produktivitasnya ini P8 ya. P8 ini 3 hari terakhir. Nah, jumlah populasi per kotak itu 28 ekor. Dan ini hasil telurnya. Ini 3 hari berturut-turut kemarin. Telurnya 25, 26, 25, 23, 25, 25, 22. Ini ya. Ini yang kotak pertama C1. 3 hari berturut-turut telurnya 26, 25, 23. Terus yang C2 25, 25, 22. C3 23, 26, 24. C4 25, 26, 23. Ini yang saya los. Pernah maksimal sampai yang atas tuh 27 sama 28 itu. Nah ini belum pernah saya jatah nih. Ini saya los full pakannya. Kalau ini kemarin kan dari tanggal 14 saya nggak catat telurnya berapa. Cuman dari tanggal 2 berapa nih? Nah, tanggal 23 sampai tanggal 28 itu saya catat kiloannya aja. Jumlah butir sama kiloannya. Jadi ini untuk melihat timbangannya aja. Ini 3 hari berturut-turut nih. Untuk mortalitas dari tanggal 14 yang saya rinci tinggal berapa? Tinggal 780 ekoran, 780 ekor. Nah sekarang tuh tanggal 2. Kalau di sini tanggal 1 ditulisnya karena ini hasil telur yang kemarin. Hari ini tanggal 2 berarti pagi ini diambil, berarti sebetulnya telur hari kemarin. Nah ini untuk mortalitas. Untuk puyuh yang muda itu jarang. Nah ini untuk yang udah tua tuh. Ini P2. Ini Maret 2019 masuknya. 500 ekor lebih. Udah 4, 5, 6.
Terus ini yang campuran yang dari sortiran udah 1 2 3 4 5. Jadi hampir setengah bulan ya, 2 minggu itu matinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ekor yang mati selama 15 hari. Ini saya lihat bukan dari kelompok yang muda. Kalau ini P7, P6, P7, P8 itu kelompok muda, cuman P6 mati 1. Yang udah lama tuh P2 sama P5 sama yang sortiran. Nah, itu gambarannya, mungkin secara angka bisa apa ya, memberikan informasi sedikit. Nah, untuk yang di los yang lain-lain ada juga sini. Ini yang E juga. Ini ini kandang ini di los ini, sebetulnya puyuh lama ini. Pernah dijatah tapi di los, tapi produksinya muradul. Akang Kendang, turun, 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 turun. Begitu. Nah, ini untuk kondisi kandang. Ini kandang yang masuk ke sini Oktober 2019. Nih, jadi ini nempel ke dinding rumah belakang. Ini ventilasinya. Jaraknya memang segitu ke atap paling ujung. Nah, ini memanjang, atasnya ini genting, pakai genting kaca buat supaya terang. Nah, ini kandang masih baru, belum. Ini terus ini ke sini. Nah, ini yang yang puyuh Maret 2019. Udah setahun lebih berarti. Nah, ini kalau yang 120 kali 60 saya kasih 30 ekor yang ini. Tapi sekarang tinggal sisa kan 28. Nah, ini kotor ini menurut saya karena seminggu si laba-labanya belum dibersihkan. Dan ini terakhir saya nyemprot 3 hari yang lalu cuman pakai Dash Green. Saya udah aplikasikan GPU-nya tapi udah sebulan lalu ya. Ini 3 hari sekali saya Dash Green. Dan ini baru dibersihkan kohenya kemarin. Mungkin dari review kandang saya ingin konsultasi dengan tempat seadanya seperti ini. Boleh dilihat. Mungkin yang perlu dioptimalkan lagi apa ya? Suhu di saya di sini bisa 19 derajat pas waktu dini hari atau malam. Jam segini itu cuma 20 21. Nanti siang paling panas itu 27. Itu tuh jarang, 27 28 derajat Celcius itu jarang. Begitu Mas Bos. Mungkin ada arahan buat saya nih, dengan tempat seadanya seperti ini tanpa modal. Saya pingin hasil maksimal. Mungkin apa yang bisa dibenahi sedikit demi sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi kali ini saya coba khusus untuk review question and answer dari Mas Pri yang ada di Jawa Barat tentang problem-problem yang terjadi di puyuh beliau. Jadi kalau saya lihat secara progresif untuk posisi
Satu ya, kita analisanya begini nih. Yang pertama, jelas masalah jenis DOG yang dipakai. Ini penting karena di pasaran itu kan kalau ada info yang jual grandparent stock atau parent stock, itu hendaknya dipertanyakan dulu generasi perkawinan silangnya bagaimana, mengerucut ke parent stock atau memang dia cikal bakalnya telur GPS ya istilahnya. Nah, kenapa saya katakan penting di DOG ini? Karena studi kasusnya itu belum terasa kalau dari 0 sampai dengan 30 hari itu masih proses perjalanan. Nah, ini efek dominonya yang akan ditimbulkan ketika dia sudah usia produktif. Ya, ini kita bicaranya masih DOG ya, jangan GPS-nya ini tadi, grandparent stock-nya gimana. Bisa saja tidak sempurnanya uretan ya, sehingga faktor dominannya harusnya produksi telur misalnya di angka normalnya 80 sampai dengan 90%, itu tercapai cuman misalnya 50%. Nah, ini bisa jadi pertanyaan. Nah, inilah bahayanya ketika kita mengawinkan silang dengan jenis-jenis yang tidak jelas. Netes mungkin iya, tapi efek dominonya puyuh ini sampai ya lumayan lama kalau sampai terjadi problem pada pembuahan zigot, kemudian genetikal dari puyuhnya. Efek dominonya nanti larinya ke produksi juga, itu pasti. Contoh kecil, jangankan jenis dari parent stocknya yang tidak jelas, dari usia muda saja dan usia tua atau yang sudah matang, ini juga berpengaruh. Ketika kita lihat DOG-nya itu posisinya dominan ngumpul ya, padahal lampunya sudah diberikan sesuai standar dengan kapasitas lampunya ada 40 watt, ada 100 watt, ada 40 watt lagi. Ini menandakan salah satu indukannya secara penampakan ini masih usia muda. Nah, beda dengan yang tua. Coba bedain deh. Kalau misalnya dia posisi secara grandparent stocknya betul, maka puyuh-puyuh ini akan nyebar. Jadi ini agak rancu antara percaya dan tidak. Inilah yang terjadi secara kematangan ya, kematangan usia puyuh, usia parent stocknya. Itu pengaruhnya ke situ salah satunya, selain dari produktivitas tadi. Nah, yang kedua, kalau saya lihat posisi kandangnya Mas Pri itu kan sudah seperti ini ya, dengan ketinggian yang di atas ini mungkin sudah mepet, hampir mepet dengan atap karena memanfaatkan lahan yang kosong tadi. Secara ini kalau kita bicara secara kaidah, jadi secara rule-nya harusnya ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Yang begini ini tidak boleh. Tetapi yang menguntungkan dari sisi Mas Pri tadi, karena beliau berada di Jawa Barat, suhunya itu jarang yang mencapai 27 derajat. Lebih banyak yang berada di bawah 27 derajat, misalnya 25 atau bahkan di kisaran 22 derajat. Suhu-suhu ini sudah sangat menunjang untuk perkembangan dari puyuh, baik secara produksi maupun proses pembesaran. Nah, dalam kondisi posisi yang udara yang begini, itu salah satu solusinya otomatis untuk energi metabolismenya, karena dia di posisi dingin, maka ini harus ditambahkan EM yang lebih. Ini misal ya, misalnya di puyuh saya itu range-nya misalnya anggap 2.900 sampai 3.000. Dengan kondisi cuaca di Blitar tentatif lah 28 sampai dengan 30 ya. 30, bahkan lebih ada yang 35 derajat.
saking panasnya. Makanya kandang saya itu butuh kipas angin blower besar itu, yang untuk nyedot dari depan sampai ke belakang serta tengah. Nah, kalau di tempat Mas Pri ini mestinya EM-nya mungkin bisa dinaikkan jadi 3.200 sampai 3.400. Nah, sumbernya bisa dari mana saja ini? Dari CPO, ini yang murah ya. Ini pakai minyak sawit itu yang warnanya kuning, itu bisa pakai itu. Atau kalau tidak, pakai minyak goreng. Minyak goreng sebagai bentuk asupan tambahan untuk menaikkan energi metabolismenya. Nah, kemudian fase ini mungkin Mas Pri sudah oke ini ya. Fase DOQ lewat. Saya belinya misalnya di sebuah perusahaan yang udah besar yang memang memproduksi untuk DOQ. Berarti kasus ini kecil kemungkinan terjadi. Nah, kasus ini yang kedua kita evaluasi lagi untuk posisi struktural kandang, memang kaidahnya kurang tepat, posisinya secara tinggi dan lain sebagainya itu, cuman untungnya kebantu oleh udara, berarti ini tidak masalah. Nah, yang ketiga kita cek nih, posisi dari energi metabolisme pakannya beliau itu, punyanya Mas Pri berapa. Ini coba dicek apakah sudah masuk range-nya ini atau belum. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau Mas Pri itu kan sudah disiplin orangnya. Artinya disiplin itu beliau punya monitoring bagus, detail, sehingga saya nggak heran tadi kalau satu kandang isinya 28 ekor, maka yang bertelurnya ada yang 26 sampai 22 ekor, 22 butir. Artinya kalau 26 dibagi dengan 28, ini sudah 91%. Secara garis besarnya ini sudah angka yang hebat menurut saya. Ini sudah angka yang sangat bagus. Nah, ketika ada lagi puyuh Mas Pri itu yang posisinya sama-sama 28, cuman bertelurnya 15 butir. Nah, ini kalau dikonversikan, dibagi, berarti kan sekitar hampir 52% lah bertelurnya, kalau dia 15 butir. Nah, kondisi dari punyanya Mas Pri itu tadi, kalau kita pelajari secara bersama, puyuh-puyuh yang cenderung bertelurnya 15 ini adalah puyuh yang lama. Kalau saya tangkap dari videonya beliau itu, saya juga nggak tahu usianya sudah berapa ini. Nah, kalau kita mengerucutnya permasalahannya ke sini, studi kasusnya tentunya akan feedback balik ke perlakuan awal. Nah, ini perlu dipikirkan. Apa itu perlakuan awal? Jadi yang pertama, pola pakan, ya kan? Misalnya Mas Pri ngasih 2 kali sehari, itu pernah terlambat enggak? Kemudian apakah disiplin dengan sesuai dengan yang direncanakan itu? Kalau pola 2 kali pakan ini sebenarnya kalau menurut saya boleh dijalankan, boleh. Lebih kepada sistemnya seperti ayam. Nah, seperti ayam. Tapi kalau di puyuh, kalau di kandang saya cuma 1 kali pakan, langsung diisi full dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan si puyuh. Nah, kemudian yang kedua, jenis pakan. Nah, ini penting, jenis pakan yang dipakai oleh Mas Pri itu, karena beliau kan mungkin sering mencoba A, B, dan C misalnya. Ini pengaruh ini. Puyuh itu pasti akan stres, pasti. Kalau sudah stresnya akut, ya stres akut ini, jangankan manusia, puyuh aja sudah, dia tidak akan mungkin sampai bertelur. Efek dominonya adalah ya mau ndak mau diafkir. Nah, dari kasus ini tadi, dari kasus punyanya Mas Pri ini tadi, untuk puyuh-puyuh yang sudah tua, klausal posisinya itu tadi akan terkait kepada satu, pola pakan, kemudian jenis pakan juga. Kalau memang DOQ-nya tidak bermasalah, berarti yang kita evaluasi adalah ini tadi, antara 2 ini tadi. Ya, itu. Nah,
inilah yang saya katakan bahwasanya puyuh itu susah kalau untuk kita kondisikan pakannya digonta-ganti, kemudian coba secara apa ya, secara puyuhnya kadang kita ini terbalik ya, seperti yang saya katakan. Kita selalu meminta puyuh-puyuh ataupun hewan peternakan kita itu untuk mengerti kita gitu loh. Nah, pada prinsipnya sebenarnya kan kita yang harus mengkondisikan itu, mengerti ke mereka kebutuhan pakan mereka itu apa yang dipersyaratkan secara secara apa ya, secara sisi puyuhnya itu standarnya bagaimana. Misalnya protein harus 21,6 misalnya, kemudian IM-nya harus pakai 29 sampai dengan 3000. Nah, itu yang kita kejar gitu loh. Nah, kalau posisinya misalnya yang kelima nih, yang kelima untuk maintenance ya kan, maintenance-nya sudah jalan nih. Apa itu maintenance? GPU, kemudian povidon, kemudian baiklin, dan sterilisasi airnya sudah jalan. Sebenarnya evaluasinya udah jelas. Nah, probabilitas saja sifatnya. Jadi makanya saya katakan pentingnya untuk sortir itu ya, sortir, bahasan kita sortir. Sortir itu digunakan kalau bisa waktunya memang benar-benar ditata gitu loh. Misal anggap dikondisikan kalau ayam misalnya saya pakai jangka waktu 3 bulan sekali. Ya, kalau di puyuh saya buat 1 bulan sekali. Itu dulu malah saya lebih ekstrim 2 minggu sekali. Terus saya pikir-pikir efektivitasnya ABK juga akan terganggu karena ada program sortir dan lain sebagainya. Itu tadi pasti akan masalah, puyuhnya juga pasti akan stres karena dipegang-pegang dan lain sebagainya, termasuk dipindah kandang, itu pasti problem. Nah, dari situ tadi langkah-langkah itu harus segera diambil keputusan. Jadi ketika kondisinya 28 hari ini dievaluasi dalam jangka waktu 1 bulan, tidak ada perubahan dengan posisi telur yang masih tetap 15, tentunya dalam evaluasi sebulan ini ada misalnya trial lagi penambahan untuk EM, ya kan. Kemudian maintenance-nya oke. Kemudian adanya vitamin E, selenium, itu udah masuk. Fortevit oke, atau vitamin C. Kemudian pengobatan dengan menggunakan obat pencernaan masuk, pernapasan rutin misalnya per 1 bulan sekali. Tetapi dengan langkah-langkah ini tidak membuahkan hasil yang maksimal kepada puyuh-puyuh yang posisinya bertelur 15%, maka tindakan yang harus kita ambil adalah sortir. Itu sudah pasti. Sortir agar posisinya puyuh yang tidak produktif, ya kadang puyuh ini bisa juga banci loh. Jadi kelihatannya perempuan betina, tapi aslinya dia juga tidak nelor. Jadi saya panggilnya biasanya puyuh banci. Indikatornya seperti itu hanya bisa kita lakukan dengan kita pegang di ujungnya. Jadi puyuh itu kita pegang di ujung pantatnya, itu ada berbentuk benjolan seperti telur, itu kan kerasa itu seperti itu. Itu masih produktif. Jadi beda rasanya antara di benjolan ujung keloakannya itu, ketika kita pegang agak gede itu beda, itu berarti lemak yang menggumpal di situ sehingga dia tidak nelor juga. Jadi modelnya seperti telur itu ya. Kalau telur di dalam kulit itu kan kita bisalah mengira-ngira, prediksinya seperti itu. Meskipun tidak akurat hasilnya, mungkin kurang akurat ya, karena perbedaan antara satu dan lainnya, mungkin stylenya orang pegang akan berbeda. Setidaknya sudah membantu untuk proses sortir itu tadi. Nah, itu tidak ada pilihan lain. Jadi kita harus melakukan sortir ini tadi. Solusinya kalau menurut saya, ketika ini tidak bisa dilakukan, maintenance sudah dijalankan semua, maka otomatis kita harus sortir agar posisinya puyuh yang tidak bertelur, ya, puyuh yang tidak bertelur itu bisa kita lakukan afkir atau digantikan dengan posisi puyuh yang baru, sehingga secara beban operasional itu tidak terlalu berat lagi untuk nanggung untuk nanggung puyuh yang tidak produktif tadi. Nah, jadi kalau saran saya buat Mas Pri,
Seperti itu, 6 tahapan itu coba dijalankan sama dengan seperti ini tadi ya, yang saya gambarkan tadi. Yang terpenting adalah secara kandangnya. Kalau untuk perbaikan sih saya rasa mungkin standarisasinya seperti kandangnya Mas Pri itu tadi. Untuk anginnya kan mengandalkan yang dari sini dan dari sini. Jadi ada musimnya kata Mas Pri. Ketika dia musim apa itu arahnya dari barat misalnya. Kemudian ketika musim ini arahnya dari timur. Misalnya kalau nggak salah saya tangkap di video tadi. Jadi aliran udaranya cuma ada di sini nih. Nah, sebenarnya puyuh itu kita bisa indikasikan ya sebenarnya gampang, sebenarnya nggak terlalu ribet. Yang penting posisi 6 item itu tadi, studi kasusnya kita lihat bertahap. Ya, yang pertama tadi kita telusuri dulu telisiknya masalah DOQ. Ya kan, seperti yang saya jelasin tadi. Yang kedua, energi metabolisme, karena posisi kandangnya Mas Pri kan dingin banget suhu udaranya. Dan menurut saya kalau memang adanya cuman kandang itu ya sudah dimaksimalkan saja. Sementara ini pengembangannya ke arah situ dulu. Nah, yang ketiga pastinya untuk apa ya, kebiasaan pakan tadi. Pakan plus masa perjalanan puyuh itu usianya sudah berapa. Ya kan, maintenance-nya dijalankan pastinya. Kalau ini sudah jalan kan maintenance nanti komplit, saya bilang ada yang GPU, sunlight dan lain sebagainya untuk maintenance pembunuh virusnya. Kemudian secara produktivitasnya kita support dengan menggunakan vitamin E, selenium, fortevit dan lain sebagainya. Ketika itu sudah dilakukan dan tidak berhasil lagi, baru yang kelima sambil berproses ini kita lakukan sortir. Nah, ini juga diberikan waktu tentatif mungkin lebih kurang 1 bulan lah. Ketika itu tidak bisa kembali normal, maka tidak ada opsi pilihan lain. Yang mau tidak mau kita kondisikan untuk afgir, digantikan dan diambilkan keputusan. Kalau bisa mungkin kandangnya untuk puyuh-puyuh yang tidak produktif itu tadi, itu dimasukin ke kandang sendiri. Jadi biar nggak ganggu ke kandang yang lainnya. Dan kita persiapkan mungkin mumpung harga afkiran lagi tinggi juga 4.000 per ekor kalau di Blitar, ya kenapa tidak itu loh. Toh kalaupun kita melakukan proses pembesaran lagi, sudah cukup biayanya untuk beli DOQ 1, DOQ yang baru, atau kalau Mas Pri menggunakan grain parent stock atau parent stock yang sudah teruji, ya pakai aja gitu, nggak ada masalah di situ. Gitu loh Mas Pri. Jadi menurut saya kandang Mas Pri sudah ideal dan sudah layak untuk dipergunakan. Kemudian manajemennya juga sudah betul, adanya pencatatan dan pengelompokan jenis. Kemudian mungkin acuannya lebih kepada usia masuk ya, kalau Mas Pri itu bukan jenis dari burungnya tapi usia masuknya. Yang perlu dilakukan salah satunya itu tadi Mas Pri. Jadi cek betul kondisi dari 6 langkah tahapan yang saya sampaikan tadi. Ketika tidak bisa dilakukan perubahan atau pengobatan sifatnya, ya otomatis kita tidak ada pilihan lain dan diambil serta di afkir gitu. Kalau mortalitas, menurut saya yang namanya mortalitas itu memang puyuh itu sensitif ya. Selama posisi menjalankan maintenance dengan baik ya, itu setidaknya sudah mengurangi. Jadi sudah mengurangi kematian yang disebabkan, bisa juga ini larinya ke DOQ awalnya dari proses ini. Jadi runtutannya itu nggak bisa diputus gitu loh. Kalau kita bahas itu nggak bisa diputus sebatas proses saja. Oh, ini prosesnya terjadi karena posisi banyak virus dan lain sebagainya. Sebenarnya mengerucut kembali kepada sini, ke arah DOQ-nya asal mulanya gimana. Nah, kalau misalnya DOQ-nya dia kualitasnya bagus seperti DOQ PT-PT tertentu, tentunya kita uji skala parsial kecil aja. Apa itu? Contohnya, ketika dia dipanasi dalam kondisi proses kita ngutuk ya, misalnya kita masukin bibit puyuh DOQ itu, lampunya ini misalnya kita berikan full sesuai dengan arahan saya yang dulu, misalnya 40, sini 100, sini 40. Nah, nanti DOQ yang tidak sehat itu akan mati dengan sendirinya.
karena faktor-faktor tertentu yang sifatnya dia bertentangan dengan apa ya, karena sudah tidak layak untuk hidup lagi gitu. Proses yang untuk DOQ ini kan sudah kita ajarkan juga dari hari pertama sampai dengan hari 18 hari ini. Itu sudah saya sharekan ke teman-teman. Tinggal diikutin saja fase per fase sesuai dengan tanggal. Jadi menurut saya kita ini kan memang lagi demam GPS ini tadi, atau parent stock ya. Tapi tidak pernah mengevaluasi nih secara hasil produksi puyuh yang kita kawinkan sendiri itu loh, produksinya berapa persen. Coba teman-teman telisik dan teliti sendiri. Adakah yang bisa mencapai hasil yang sama ketika memang puyuhnya bisa mencapai angka 90% ataupun 80% deh dari posisi hasil perkawinan silang teman-teman sendiri. Itu berarti benar dari jenis indukan puyuhnya sudah pakai memang green parent stock yang diperuntukkan untuk parent stock, daripada ribet nih jelasin. Tapi ketika posisinya ini telurnya hanya 50%, turun lagi 40%, naik lagi 50%, berkutat aja seputaran sini, itu sudah menandakan berarti tidak sempurnanya genetikal dari cikal bakal puyuh itu tadi. Bisa saja faktornya tidak sempurna dari GPS keturunan silangnya itu hampir sama. Kadang kan kita tidak tahu nih ketika kita beli DOQ itu misalnya dari A, dari B, dari C, atau kita akhirnya setelah dari ABC itu kita kumpulkan dan kita coba kawinkan sendiri. Nah, ilmu parent stock itu sekali lagi tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Dan kalau mau mencoba silahkan saja, tidak masalah. Tingkat keberhasilannya itu tergantung dari jenisnya puyuh teman-teman sendiri. Jadi kalau memang betul dia GPS seperti yang dibicarakan oleh si penjual telur fertil ataupun indukan yang skalanya skalanya memang khusus untuk penetasan, ya pastinya tidak akan ada masalah di produksi. Secara performan puyuhnya juga pasti oke dan bagus. Nah, itu jadi Mas Pri, mungkin tanggapan saya perihal kondisi produksinya Mas Pri, kemudian mortalitasnya, kematiannya juga seperti itu. Jadi menurut saya Mas Pri sudah menjalankan manajemen yang bagus. Secara potret kandangnya juga sudah oke, sirkulasi angin, kemudian suhunya juga sudah masuk, karena memang masih berada dalam suhu-suhu yang memang idealnya untuk puyuh itu masih sangat bagus. Kemudian secara pakannya juga disiplin, pemberian pakannya mungkin jam 7 sampai jam 3 sore, 2 kali ya, 2 step. Manajemen obat-obatannya sudah oke. Tinggal satu sepertinya menambahkan energi metabolismenya dengan menggunakan minyak goreng atau CPO itu tadi, boleh. Atau kalau tidak ada keduanya, kita bisa pakai BKK Mas Pri, ditambahkan ya lebih kurang 20% dari total pakannya. Untuk tadinya pakan pabrik dikurangi, 20%-nya digantikan oleh BKK itu tadi. Nah, hal-hal begitu itu kita harus tanggap. Ketika 4 item itu sudah Mas Pri lakukan, maka tindakan terakhir adalah sortir dengan memilih secara satu persatu puyuh-puyuh yang tidak ideal itu tadi. Kalau di kandang Mas Pri kan ada 28 ekor nih, saya rasa nggak terlalu berat diposisikan mana yang bertelur, mana yang tidak. Nah, ini usahakan mengkondisikan itu tadi. Fase produksi telur itu kan sudah mulai terjadi nanti sekitar jam 2 pagi sampai siang itu sudah mulai produksi ke arah telur. Nanti sekitar jam 7 atau jam 6 pagi itu mulai dipegang puyuhnya satu persatu dengan area mendekati kloaka itu tadi. Jadi di buntutnya dipegang, di bawah perutnya itu ada benjolan seperti telur, berarti itu masih telur. Yang tidak ada coba disisihkan. Tapi itu pun tidak menjamin loh ya, tidak menjamin bahwasanya itu tidak bertelur gitu loh. Ada beberapa puyuh yang korelasinya memang keberadaan telurnya itu tidak bisa diraba, jadi berada di antara rongga kloakanya itu tadi. Jadi gitu tindakannya. Kalau menurut saya Mas Pri segera ambil keputusan. Kalau memang tidak layak segera di-afkir yang usia tua, jangan terus dipelihara, agar posisi yang tidak bertelur itu tadi tidak membebani untuk pendapatan dari yang bertelur. Semoga jawaban saya ini sedikit bisa membantu Mas Pri. Ini sekedar dari sharing pengalaman saja seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kita evaluasi lagi. Dan saya senang sekali adanya
question and answer ini, Q&A antara saya dengan Mas Pri dan teman-teman yang lainnya. Silahkan mencoba Mas Pri 4 tahapan itu tadi, mana yang menurut Mas Pri baik, mana yang bisa diambil, coba diterapkan di peternakannya Mas Pri. Saya rasa cukup dulu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.